Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu yang tekun membaca kitab suci, tekun mendengarkan sabda Allah, mempunyai ayat-ayat favorit, ayat-ayat yang Bapak Ibu alami, menyentuh hati Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu akan bagaimana harus hidup, menjalani hidup, menghadapi tantangan, dan seterusnya. Dan inilah yang sungguh-sungguh nyata membuktikan kepada kita sekalian bahwa sabda Allah itu adalah roh dan kehidupan, memberikan kekuatan pada kita, memberikan tuntunan bagi perjalanan hidup kita. Maka berbahagialah Anda sekalian yang dengan tekun membaca, merenungkan, mendengarkan sabda Allah. Kita dengarkan dalam bacaan pertama dan Injil hari ini, ketika orang-orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, mereka dibuang, mengalami pembuangan di Babel karena ketidaktaatannya kepada Allah. Namun akhirnya oleh bimbingan nabi-nabi mereka bisa kembali kepada Allah, dan akhirnya mereka bisa kembali ke tanah mereka oleh bimbingan dari nabi. Dalam konteks bacaan pertama hari ini adalah Ezra dan Nehemia. Dan ketika mereka kembali dari pembuangan, kemudian Ezra sebagai imam pada saat itu membacakan kitab Taurat yang berisi janji-janji Tuhan, yang berisi hukum-hukum Tuhan, yang berisi juga bagaimana Allah itu Allah mereka dan mereka adalah umatnya. Dan seluruh umat mendengarkan dengan seksama apa yang dibacakan oleh Ezra, dan mereka dengan ketekunan iman menjawab amin, mengamini kebenaran di dalam kitab Taurat, yang artinya ya betul, ya percaya, ya itu kebenaran dari Allah dalam Taurat. Lalu menarik sekali kemudian kepada sabda Allah, mereka juga berlutut, sujud, menyembah Allah. Mereka merasakan bagaimana kuasa sabda Allah itu yang meneguhkan kembali mereka yang baru pulang dari pembuangan, bahwa Allah sungguh setia, Allah sungguh Allah yang baik. Itulah yang mereka alami, sehingga mereka diungkapkan dalam bacaan pertama hari ini. Mereka sujud menyembah Allah. Dan kemudian Nehemia bersama Ezra serta orang-orang Lewi yang biasa mengajar tentang Taurat kepada mereka, kemudian semacam mendeklarasikan, ayo diingat, hari ini adalah kudus bagi Allah. Ayo, artinya kita tetap setia, kita tetap memiliki waktu yang istimewa untuk mendengarkan sabda Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan pula dari Injil bagaimana Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang sangat tekun untuk datang ke sinagoga untuk mendengarkan sabda Allah. Bahkan dia biasa juga membaca, makanya diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini, dia membaca dari kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan pada bagian akhir dari Injil hari ini, dia mengatakan, menegaskan, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa dia adalah kepenuhan sabda Allah. Dia adalah sang sabda yang menjadi manusia, yang tinggal di antara kita untuk mengerti suka duka manusia dan pada akhirnya bisa membimbing kita semua kepada Allah, kepada kekudusan, kepada kehidupan yang kekal. Dia adalah sabda hidup, dia adalah sang sabda itu sendiri. Maka sikap mendengarkan sebagaimana umat Israel di awal tadi kiranya menjadi bagian dari sikap-sikap dalam perjalanan hidup kita ketika kita bertekun membaca, merenungkan sabda Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya kira pada zaman ini begitu mudah bagi kita untuk membaca sabda Tuhan. Ya, kitab sucinya itu sekarang disaku tiap hari. Ya, di HP, aplikasi banyak pilihan. Ya, tidak perlu berat-berat kayak dulu, yang hampir 1 kilo mungkin ya, yang bobotnya kitab sucinya itu ya. Tetapi pada akhirnya kita semua diingatkan oleh Tuhan hari ini, bagaimana saya memberi waktu, memberi tempat kepada sabda Allah itu dalam hidup kita, sehingga sabda Allah itu pada akhirnya memberikan kehidupan, ya, memberikan tuntunan kepada kita, menguatkan kita, mengarahkan kita kepada jalan-jalan keselamatan. Makanya sekarang ini ya istilahnya itu kadang-kadang diplesetkan HP suci atau apalah ya, untuk mengungkapkan begitu mudahnya memang kita mengakses. Tetapi tentu yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah apakah kita baca, apakah kita renungkan, apakah itu menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup saya. Dan inilah yang mau diungkapkan. Tuhan Yesus adalah sang sabda yang menjadi manusia. Kita senantiasa menyambut dia dalam sabda dan dalam Ekaristi, dalam tubuhnya juga. Dan sebagaimana diungkapkan dalam bacaan kedua hari ini, ya, bahwa siapa saja yang dipersatukan dengan Kristus, dengan background apapun, mereka adalah satu tubuh. Ya. Oleh pembaptisan kita menjadi satu. Ya. Maka kiranya ini menjadi sebuah pondasi identitas nyata kalau kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, murid-murid Yesus sendiri. Maka kiranya sabda Allah merasuk dalam kehidupan kita dan menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Seperti Mazmur yang kita dengarkan, begitu indah ya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Hendaknya itu menjadi sebuah nyanyian bagi kita ketika kita bisa meresapkan dan pada akhirnya mengalami Allah sendiri yang bersabda di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari ya pada tahun yubileum ini yang sungguh mengungkapkan kepada kita seperti pintu yang terbuka, Tuhan yang mengundang, yang memberi kesempatan kita untuk datang, masuk
mengalami kerahiman dan belas kasih-Nya. Mari kita datang kepada Sang Sabda itu di dalam perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh bermakna, hidup kita menjadi sungguh-sungguh kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah, untuk juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Karena pada akhirnya, sebagaimana diungkapkan dalam Injil, Sang Sabda yang menjadi manusia itu memiliki visi dan misi, ya, sebagaimana Roh Tuhan yang ada padaku, menyampaikan kabar baik. Ya. Artinya hidup kita menjadi berkat, menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Dan itulah yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam seluruh hidupnya dengan karya keselamatan bagi kita semua yang amat dicintainya. Maka mari kita mohonkan rahmat ketekunan dari Allah, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi umat Allah, komunitas-komunitas yang semakin diresapi oleh Sabda Allah. Karena Sabda Allah itulah roh yang menghidupkan, menguatkan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian.